Coach Noppa dipecat setelah membawa timnas U17 ke Piala Dunia. Ini Real apa Madrid? Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Bung Goldin menangkap sinyal di medsos banyak yang mengkhawatirkan Coach Noppa akan diganti setelah membawa timnas U17 ke Piala Dunia. Tentu saja ya Bung Goldin sebenarnya tidak mau membahas ini, tapi beritanya semakin santer, bahkan dibikin lagu oleh salah satu TikToker. Bung Goldin menangkap secara psikologis mungkin ini ada sangkut pautnya dengan pemecatan Sintayong. Jadi publik sepak bola atau pencinta timnas masih trauma ya sepertinya ketika Sintayong dipecat begitu saja oleh PSSI. Padahal timnas waktu itu sudah memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi ini mungkin ada jokesnya juga. Jokesnya itu seperti ini ya. Ketika timnas Indonesia memenangkan pertandingan atau berhasil meraih prestasi, ketua PSSI-nya harus dipuji juga agar pelatihnya tidak dipecat. Itu mungkin hanya jokes saja, tapi Bung Goldin meyakini Coach Noppa akan aman bersama timnas U17. Jadi jangan disamakan dengan pemecatan Sintayong. Jangan ditarik benang merahnya, mungkin disama-samakan atau di apple to apple kan lah ya bahasa kerennya. Jadi untuk pemecatan Sintayong itu lebih ke faktor internal. Kalau menurut Bung Goldin ya, memang ada masalah dengan pemain. Karena biasanya gini ya, kalau di tim-tim Eropa, ketika pemain sudah melakukan mosi tidak percaya kepada pelatih, biasanya pelatih yang akan dikorbankan. Dan pemilik klub biasanya yang akan mengambil keputusan berat tersebut. Ini mungkin yang terjadi pada Sintayong. Tidak bisa di apple-to-apple-kan yang seperti Bung Goldin katakan dengan Coach Noppa Rianto. Tidak mungkin lah Coach Noppa, sedangkan dia sudah berjasa membawa timnas U17 ke Piala Dunia. Tidak akan serta-merta PSSI berani mengganti Coach Noppa karena nanti akan merusak suasana tim, akan merusak chemistry, bakal menjadi bahaya atau menjadi bumerang nanti ketika timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Nah, untuk kasus Indra Sapri sendiri ini disangkut pautkan juga ya. Coach Indra lebih kepada tanggung jawab ya menurut Bung Goldin ketika PSSI memutus kontraknya. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya dia tidak bisa memberikan prestasi timnas U20 untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab PSSI memberikan ketegasan dengan mencopot Coach Indra Sapri. Padahal menurut Bung Goldin, Coach Indra ini pelatih yang sangat luar biasa ya, karena kalau kita flashback ke belakang, U19 itu pertama ditukangi oleh Indra Sapri dengan Evan Dimas CS-nya itu sangat berprestasi pada saat itu ya. Tapi mungkin kesini eranya berubah dan mungkin peta persaingan semakin berat dan tanggung jawabnya pun semakin berat seiring dengan kemajuan timnas Indonesia yang sekarang mungkin ya untuk masuk ke Piala Asia itu sudah menjadi langganan dan target ke depannya adalah untuk masuk ke Piala Dunia. Ini menurut Bung Goldin sudah sangat bagus, jadi harusnya Piala Asia ini sudah menjadi seperti hal yang biasa buat timnas Indonesia. Karena kita untuk membentuk atau membuat pondasi timnas Indonesia semakin kuat. Jadi dari U17, kemudian U19, U23 itu masuk ke Piala Asia itu harusnya sudah menjadi hal yang biasa atau kebiasaan timnas Indonesia agar nantinya menjadi pondasi buat timnas Indonesia senior. Bagus-bagus timnas Indonesia nanti menjadi langganan di Piala Dunia di semua level umur. Jadi untuk Coach Noppa, kalau menurut Bung Goldin ini hanya jokes saja, hanya psikologis kekhawatiran supporter terhadap Coach Noppa, dan yakin Bung Goldin PSSI tidak akan berani mengambil keputusan tersebut. Jadi menurut Bung Goldin ini hanya cuman bercanda buat timnas Indonesia. Tapi kita harus ingat ya, kemampuan timnas U17 atau di semua level saat ini itu berkat jasanya Coach Sintayong. Bung Goldin tidak ingin berlarut dalam perdebatan antara kubu Sintayong, kubu VT Kluivert yang selalu berdebat di salah satu medsos. Ini semua pelatih, kalau menurut Bung Goldin pelatih itu bagus, karena kalau tidak bagus tidak akan menunggangi timnas Indonesia, gitu aja ya. Kemudian kita harus akuin juga Sintayong telah merubah timnas Indonesia secara pondasi, secara mental. Sekarang lebih berani melawan siapapun. Dulu kita kalau melawan Korea mungkin jaraknya segini ya, antara kita ketakutannya mungkin segini. Sekarang ketakutan timnas Indonesia mungkin melawan Korea sudah seginilah.
tipis-tipis. Jadi timnas Indonesia secara mental sudah berani melawan siapapun tim yang akan dihadapi. Jadi walaupun Sintayong sudah tidak bersama timnas Indonesia, tetap kita harus menghargai jasanya buat timnas Indonesia. Dan yakin timnas Indonesia nanti kedepannya akan semakin bagus. Minimal di level Asia kita menjadi langganan dan tujuan akhir kita adalah ke Piala Dunia. Salam Timnas Indonesia.